Pemirsa, aktivitas vulkanis Gunung Merapi sejak Minggu siang hingga Senin pagi tadi sudah 8 kali meluncurkan awan panas. Dari pantauan di pos Babatan di Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Magelang, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Ditandai dengan luncuran lava pijar dan awan panas yang mengarah ke barat daya. Dari pukul 00 tengah malam hingga 6 pagi tadi ada satu luncuran awan panas pada pukul 5:23 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur 1.200 meter. Meski demikian, belum ada laporan hujan abu di wilayah Magelang. Warga diimbau tetap tenang dan waspada serta mengikuti instruksi pihak terkait. Kalau dari 00 sampai 06 ini terjadi berapa APG? Nah, ini sudah ada penurunan dari jam 00 tadi malam hingga 06 pagi ini tercatat satu kali luncuran kecil. Jarak luncurnya berapa? Sekitar 1.000-an meter. Kalau hujan abu, Mas? Kalau hujan abu yang pagi ini dampak yang jam 0 dari 0006 ini kan satu kali kejadian. Itu belum ada info yang Mas. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini erupsi Gunung Merapi, kita akan terhubung dengan rekan Puji Hartono di Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang, Puji. Sampai saat ini, apakah erupsi masih terus berlangsung? Hingga siang ini belum tercatat atau terpantau lagi apakah ada awan panas guguran. Yang jelas dari kemarin siang hingga Senin tadi pagi, total ada 8 guguran awan panas yang mengarah ke barat daya. Untuk tadi pagi yang terbaru adalah jam 5:23 terjadi awan panas guguran yang mengarah ke barat daya. Jadi. Dan apakah saat ini ada warga yang sedang berjaga untuk mengantisipasi di lokasi saat ini? Ya, untuk warga sendiri masih tetap aktivitas berjalan seperti biasa. Sementara itu relawan dan dinas terkait atau pihak desa terus ikut memantau perkembangan Gunung Merapi melalui frekuensi radio ataupun informasi resmi dari BPBTKG Yogyakarta. Puji, wilayah mana ini yang paling terdampak dengan erupsi Merapi ini? Ya, sejak kemarin Sabtu, wilayah di Magelang sendiri ada 11 kecamatan, tapi yang paling parah yaitu di Kecamatan Dukun, tepatnya di Desa Krinjing saya mengabarkan saat ini, di mana ketebalan abu vulkanis sendiri mencapai 1 hingga 2 cm. Jadi, iya. Baik, terima kasih Puji atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, pakai masker Puji, karena rupanya abu masih tebal di sana sepertinya. Ya, pemirsa, berikutnya Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta memprediksi guguran lava pijar dan awan panas Gunung Merapi masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Potensi bahaya di sektor selatan dan barat daya hingga radius 7 km. Pada pengamatan sebelumnya, aktivitas erupsi terjadi pada Minggu siang hingga sore. Semburan awan panas terjadi sebanyak 3 kali dengan jarak luncur antara 1.200 hingga 1.600 meter mengarah ke barat daya. Potensi bahaya guguran lava dan awan panas dikeluarkan BPPTKG Yogyakarta pada sektor selatan, barat daya yang meliputi Sungai Boyong, Sungai Bedok, Kerasak, dan Bebeng sejauh 7 km. Jakarta juga mengakui energi aktivitas Merapi selama 2 hari terakhir tergolong cukup besar. Nah, kemudian kalau kita melihat kejadian yang 2 hari ini ternyata dari sisi energi yang paling besar. Adapun dari sisi jumlah kejadian guguran dan awan panas ini tidak terlalu besar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sekitar 54 kejadian awan panas ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada 27 Januari 2021. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Warga tetap diimbau waspada ancaman semburan awan panas dengan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 hingga 7 km dari atas puncak Gunung Merapi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan doa bersama masyarakat dan tokoh agama mendoakan keselamatan warga di sekitar Gunung Merapi.
Ganjar Pranowo mengajak para tokoh perwakilan umat beragama dan Kepala Kanwil Kementerian Agama se-Jawa Tengah berdoa bersama untuk warga lereng Merapi. 3 daerah di Jawa Tengah terdampak erupsi Merapi yaitu Kabupaten Magelang, Klaten, dan Boyolali. Terkait mitigasi bencana, Ganjar mengatakan telah menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, minuman, dan masker. Ini kumpul banyak tokoh agama, kita berdoa untuk masyarakat di sekitar Merapi agar mereka diberikan kekuatan, terus kemudian ya Merapi berevolusi sesuai yang ya sunatullahnya begitu ya, dan kita semuanya siaga. Ya, sementara itu pemirsa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan erupsi Merapi ini bermanfaat untuk menambal lubang-lubang bekas galian penambangan pasir di kaki Gunung Merapi. Ya erupsi begitu aja, nggak akan meletus seperti dulu. Yang penting ngebai sing dirusak karena ditambang, itu aja. Nanti penuhi lagi ya. Nanti kalau yang lubang-lubang itu sudah tertutup kan berhenti sendirinya. Nah kan, memang itu perlu lama karena tidak hanya di atas, yang di bawah kan juga pada. Pemirsa, mengantisipasi dampak erupsi Merapi, pemerintah Kabupaten Sleman telah menyiapkan personil dan armada evakuasi. Peningkatan aktivitas Gunung Merapi 3 hari terakhir ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman menyiapkan rencana kontingensi bencana dan menyediakan sistem peringatan dini di wilayah terdekat Gunung Merapi. BPBD Sleman menyiagakan 36 unit early warning system yang segera dibunyikan sebagai tanda peringatan jika erupsi Merapi skala besar. Kita juga meninjau nih tadi di pos pantau Kaliurang dan ini di Tugbol. Barusan juga kita melihat erupsi kecil tapi sesuai dengan pantauan BPBD dan IPSAR ini dalam masih kondisi aman dan masih relatif statusnya bisa ada perubahan. Itu saja. Ya mohon doanya mudah-mudahan memang sirkus ini terjadi setiap tahunnya dan tidak menimbulkan bahaya yang Kami sudah menyiapkan tempat-tempat pengungsian, kemudian sudah menyiapkan armada, tim evakuasi, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan dasar nanti di tempat pengungsian. Dan yang penting lagi adalah berkaitan dengan Ya, dan pemirsa, ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kita akan terhubung dengan Bapak Wan Siswandi, Bupati Kabupaten Natuna dari Kepulauan Riau. Selamat siang, Pak Wan Siswandi. Saat ini seperti apa atau sudah sejauh mana proses evakuasi terhadap para korban tanah longsor? Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang, Pak Wan Siswandi. Sejauh ini sudah sejauh mana proses evakuasi terhadap korban, Pak? Seperti biasa, masih tetap laporan semalam. Jumlahnya masih 46, masih sisa yang belum ditemukan 8, tapi kita dari pagi sampai hari ini, siang ini, masih melakukan evakuasi terus. Namun sampai sekarang belum ditemukan. Dan hadir juga bersama kita Pak Kapolres, Pak Kansar, kemudian Pak Dandim, dan saya selaku Komandan Zagat. Demikian. Ya, Pak Bupati, sekarang ini ada berapa korban yang diduga masih tertimbun longsoran nih, Pak? Ada 8, Pak. 8 orang. Ada 8 yang masih tertimbun dan itu masih diupayakan pencarian. Nah, meskipun memang masa pencarian kita memang sudah habis, tapi tetap kita lanjutkan untuk 3 hari ke depan. Demikian. Ya, upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak untuk mencari keberadaan 8 orang ini? Apa saja yang dikerahkan? Apakah juga termasuk mengerahkan K9 begitu Pak? Iya, jadi dalam operasi ini kita dibantu oleh 3 alat berat, kemudian juga dari anjing pelacak dari Mabes Polri sebanyak 6 ekor. Demikian.
Dan apakah jika dilihat dari situasinya saat ini memungkinkan akan terjadi longsor susulan nggak nih Pak? Kebetulan memang di Natuna ini sudah ada tim geologi dari kementerian yang terkait pemerintah pusat. Nah, kalau memang hujan terus memang masih ada kemungkinan. Nah, oleh sebab itu makanya kita dari pemerintah daerah menyampaikan kepada kementerian terkait yang hadir juga kemarin, ada Pak Muhajir, kemudian Menteri PU dan Menteri Sosial, termasuk Kepala Badan BNPB, kita menyampaikan bahwa memang harus direlokasikan untuk yang terdapat langsung. Nah, itu jumlah yang terdapat langsung ada sekitar 30 rumah. Tapi setelah kita pendataan, yang berimbas daripada persoalan terdapat langsung itu ada sekitar 147 rumah, ditambah dengan 1 sekolah dan 1 SD. Tanahnya di pemerintah sudah menyiapkan, demikian. Baik, terima kasih Pak Wan Sismandi atas informasi Anda. Semoga saja ini ada pencerahan dari 8 orang yang masih belum ditemukan ini Pak. Terima kasih Pak.